Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Abah Warkop, yes or no. Dan di kali kesempatan ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang tokoh olahraga terkemuka di Gorontalo. Beliau adalah penggiat olahraga dan berbagai macam organisasi. Untuk itu saya akan mencoba banyak menggali persoalan olahraga yang ada di Provinsi Gorontalo. Dialah beliau Bapak Adi Pala, sarjana ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Jadi begini, Pak. Kemarin saya mendapat informasi bahwa Bapak salah satu yang rombongan tim Gorontalo untuk ke Papua. Sedikit gambaran, Pak, tentang keikutsertaan Gorontalo di Papua. Oke, terima kasih. Jadi yang jelas bahwa kontingen Gorontalo di Papua ini alhamdulillah ada hasilnya dibanding dengan PON yang kemarin. Artinya sedikit kami singgung dan mohon maaf. Kalau PON kemarin itu kita mendapatkan 2 medali emas, 1 perunggu. 2 medali emas, 1 perunggu. Tapi itu didapatkan di dalam 1 cabang olahraga atau 1 cabang cabur. Maka demikian dengan dasar itu kita pengurus KONI bagaimana bisa meningkatkan ini. Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan medali emas tetap 2, tapi 1 perak dan harusnya 3 perunggu. Tapi karena memang kondisi pada saat itu satu perunggu hilang karena protes yang diterima, sehingga kami berkesimpulan bahwa pembinaan kita jalan untuk periode ini. Artinya 2 emas itu 1 emas 2 perunggu. 2 perunggu. Itu dari 2 emas. 2 emas, 1 perak, 2 perunggu. Dari berapa cabang olahraga yang diikut? Kita dari 5 cabang olahraga. 5 cabang olahraga yang berhasil mendapatkan medali emas. Sehingga ini menggambarkan bahwa pembinaan itu dibuktikan dengan perolehan medali. Perolehan medali. Jadi yang jelas bahwa memang yang namanya medali yang namanya takraw itu seluruh Indonesia tahu bahwa Gorontalo yang memang betul-betulan. Kemudian yang kedua, persoalan taekwondo ini luar biasa. Taekwondo ini harusnya juara 1. Medali emas. Tapi karena beliau ini harus final berhadapan dengan pelatnas, atlet pelatnas, maka memang kita maklumi ada hal-hal yang kita tidak bilang dicurangi, tapi memang sekasat-kasat mata kita melihat kemenangan dan poin-poin yang didapati oleh atlet taekwondo ini luar biasa. Tapi itulah sebuah proses dari sebuah olahraga. Jadi Pak Adi, dari hasil yang kemarin di PON Papua dibanding dengan PON sebelumnya, bahwa ini ada kenaikan prestasi. Saya berkesimpulan bahwa ini kita meningkat. Nah, kita berangkat dari semua keberhasilan ini. Kita kebetulan di dalam rapat CDM. Kebetulan saya CDM pada saat itu berkembang bahwa semua peserta itu menginginkan tuan rumah ke timur. Oh, berarti ada oleh-oleh menarik dalam. Oke. Ini yang menantang. Sebentar, Pak. Sebelum kita ke sana, berarti Gorontalo termasuk untuk PON kali ini punya prestasi dibanding dengan yang PON sebelumnya. Saya berkesimpulan demikian. Saya berkesimpulan demikian karena kita dapatkan 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu. Walaupun di hanya ditetapkan 2 perunggu. Namun walaupun kita melihat dan keberadaan ini, dan kalau kita tarik ke belakang berarti pembinaan kita jalan. Bagus. Kita jalan dan memang hasilnya demikian. Itu. Jadi dengan keyakinan dan sangat kepercayaan diri, maka kita apapun yang terjadi kita akan tantang. Dan saya dengar ada ini, tolong diklarifikasi ya. Saya konfirmasi sama Bung Adi. Katanya Gorontalo dengan adanya PON di Papua itu kemarin memperoleh semacam ada oleh-oleh dalam tanda kutip. Oleh-olehnya
dipercayakan oleh panitia nasional untuk menjadi tuan rumah calon PON 2028. Ya. Kira-kira bagaimana ceritanya? Memang betul. Memang berkembang di rapat CDM. Memang mereka peserta semua, baik itu Indonesia Timur sampai Indonesia Barat, menginginkan bahwa PON untuk 2028 sesudah Aceh dan Sumatera ini ke wilayah timur. Alhamdulillah ini yang kita tangkap. Sehingga kami dengan Palu dan Ketua Palu yang sangat luar biasa antusiasnya itu meminta ketemu secara khusus dengan kita, pengurus KONI dengan ada yang menarik, Pak. Ya. Kenapa harus dengan Palu? Ya. Kalau melihat demografi masih lebih dekat ke Manado. Memang betul. Kalau kita melihat dengan kondisi kita di Gorontalo, tidak mungkin kita jadi tidak mungkin kita harus jadi memang betul-betul yang kita yang tuan rumah. Tapi kita memilih untuk mendampingi Palu. Ya, mendampingi Palu ya. Tapi dalam artian di dalam pembahagian pembangunan penyu itu kita akan bagi di dalam sebuah pertemuan dan kesepakatan rapat nanti. Ya, jadi begini Bung Adi, ini kan agendanya lagi kurang lebih 8 tahunan lah. Ya, 8 tahunan itu untuk sebuah event nasional itu bukan waktu yang jauh, bukannya. Kira-kira apa persiapan Gorontalo untuk menghadapi calon tuan rumah PON? Ya. Memang kalau kita melihat tahapannya kita sudah mulai sekarang. Ya. Tahapannya sudah mulai sekarang. Kita sekarang diperhadapkan dengan sebuah momen penetapan tuan rumah pada tanggal 22 Maret. 22 Maret itu penetapan tuan rumah untuk menjadi tuan rumah 2028. Dan ini yang kita kejar. Di dalam persiapan, tentunya persiapan pertama kita harus membuat proposal yang bisa meyakinkan kepada KONI pusat, meyakinkan kepada daerah-daerah bahwa infrastruktur kita sudah siap, SDM kita siap, sumber daya alam masih sudah siap, kemudian segi ekonomi harus meningkat dengan keadaan ini. Jadi begini Bung Adi, kalau kalkulasi dari ini menurut hemat kita, dari sisi infrastruktur mungkin kita dalam tanda kutip masih jauh. Ya. Yang jelas soal ekonomi itu dia semacam trigger, akan tertarik lah dengan kegiatan ini. Oke. Apa yang Bapak bisa yakinkan sama masyarakat? Jadi begini, soal fasilitas. Papua 8 tahun yang lalu itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Papua itu hanya sampai dengan saat ini. Luar biasa, iya. Mereka itu ketika menampung atlet, kalau kita mau dilihat dari benar atau tidaknya, memang tidak penampungan atletnya tidak ada yang benar. Tapi itulah semangat mereka. Ya. Itulah semangat mereka. Maka dengan demikian Gorontalo ini juga kita harus memang betul-betul semangat. Sehingga Papua 8 tahun yang lalu tidak ada apa-apa. Kenapa Gorontalo yang sudah harus ada penyu-penyu ini kita tidak perlu kita persiapkan maupun. Yang kedua, infrastruktur seperti penyu-penyu yang ada sekarang. Kenapa tidak? Kita harus revitalisasi atau dan ini kita akan meminta bantuan dari pusat tentu. Ya. APBN nanti akan. Iya, jelas. Satu itu. Yang kedua, mumpung tokoh-tokoh kita sekarang ada di tokoh-tokoh kita di nasional itu luar biasa. Ada Pak Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu ada Pak siapa? Rahmat Gobel. Menteri Pemuda dan Olahraga. Kemudian ada Pak Rahmat Gobel. Ada Pak Sandiaga Uno. Apalagi Bapenas. Iya. Bapenas ini adalah lumbung dari semua program. Jadi ini potensi Gorontalo. Nah, ini tokoh-tokoh yang perlu kita masih mereka. Kenapa tidak Gorontalo? Dan justru kita berharap orang Gorontalo harus memang betul-betul mendukung ini. Ya, apalagi banyak Gorontalo. Jadi ini Bung Adi, ini bukan hanya sekedar wacana tapi sudah diagendakan secara nasional. Kemarin saya pergi pulang dengan pesawat, ketemu dengan dengan KONI Manado, KONI Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Mereka juga suruh sampaikan bahwa daripada kita jauh-jauh dengan dana, ini cuma di Gorontalo naik mobil aja sudah di Gorontalo. Jadi ini yang ada kemudahan. Yang kedua,
Yang kedua, bahwa tugas kami adalah tim yang kebetulan kita sudah dibentuk tim 5. Tugas kami tim 5 ini sekarang adalah bagaimana mau negosiasi pemerintah, DPR untuk memberikan rekomendasi untuk bersama-sama dengan kita maju bersama. Kita maju bersama, 8 tahun akan datang itu pembangunan segala macam. Kita membayangkan Pak Ano, membayangkan bagaimana Gorontalo ini ketika tuan rumah dan penyu-penyu terbangun luar biasa. Dalam rencana awal ini Bapak sudah pernah artinya mengkonfirmasikan kepada yang disebut tadi misalnya DPR, pemerintah, ya, sehingga ini wacana ini bisa kita berbuah. Justru sudah langsung diterima oleh Ketua DPR dan membuktikan beliau mengutus wakil ketua bersama-sama dengan kita di sana. Satu, yang kedua, keseriusan pemerintah setempat membuktikan Pak Wagub Gorontalo itu sudah langsung ikut sama-sama di deklarasi kita, sehingga ini saya merasa bahwa ini adalah satu kesatuan yang terintegrasi yang nanti akan membangun ini, sehingga kami mohon izin dan mohon doa ketika kami tim 5 harus bekerja dengan ekstra segala macam, dan ketika kami harus membutuhkan data-data itu. Sekarang kami diperhadapkan dengan sebuah pekerjaan yang harus aktual. Yang pertama, lahan yang kita siapkan itu mampu nggak kalau kita bangun penyu baru. Kemudian yang kedua, penyu yang ada sekarang yang kita akan renovasi, kita akan lihat luas dan segala macam itu, apakah itu mampu dan lahannya masih bisa mampu. Kalau tidak, kita akan cari lahan yang lain. Yang berikut, jalan gor yang sekarang itu jadi alternatif pembangunan penyu. Penyu ya. Penyu. Di sana masih kosong. Di sana bahkan bisa ada wisma atlet mungkin ya, bisa kita akan bangun wisma atlet. Kemudian yang kedua, ada 50 hotel. Ada 50 hotel ini yang kita siapkan di sini. Apa itu berstatus bintang 5, bintang 4, bintang 3 dan melati. Setelah kami kaji, setelah kami himpun semua, kita perkirakan dalam pembagian atlet yang akan datang, kita perhitungkan saja yang di Gorontalo masih 5.000, kita masih punya itu. Masih punya hotel-hotel yang kita siapkan. Artinya Bung Adi, dari semua aspek Gorontalo dilihat itu potensi memungkinkan. Siap. Gitu. Tapi tinggal tunggu keseriusan dari kita. Oleh sebab itu ada tim 5 ya. Ya, kalau boleh dapat bocoran tim 5 ini siapa-siapa, Pak? Ya, kalau tim 5 itu Pak Yakob. Ya, saya, Pak Dr. Ucok, Pak Ridwan Bobihu, Pak Saprin. Ini. Kita sekarang sampai dengan malam kita kerja. Kita menyiapkan, dan sekarang ini kita diperharapkan dengan penyempurnaan proposal yang nanti kami akan paparkan. Kemudian yang kedua, kami sudah mulai kemarin Sulawesi Utara, sehingga seluruh daerah di 34 daerah ini, 34 provinsi kami akan keliling untuk memohon dukungan. Dan itu persyaratan. Tentunya ini berharap doa dari masyarakat, dukungan dari masyarakat. Jadi begini Bung Adi, dari penjelasan tadi jelas akan nampak dampak ekonomi untuk Gorontalo luar biasa. Gitu. Karena kita mengacu kepada Papua. Ya kan. Paling terakhir Pak, yang ingin saya dapatkan dari Bung Adi, sampai detik ini sudah sejauh mana tim 5 menyiapkan rancangan besar ini untuk dijadikan sebagai proposal ke pemerintah maupun pihak-pihak yang berkompeten. Jadi sekarang kita sudah memasuki finalisasi dari proposal itu sendiri. Tapi kita masih ada kelengkapan yang harus kita lengkapi, itu adalah persoalan lahan yang pasti dan struktur serta keamanan dari pembangunan itu. Apakah ini cocok atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kemauan dari teman-teman. Kita menghimpun aspirasi. Kemarin kita sudah dialog di RRI. Luar biasa. Kemarin sudah dialog di Radio RH. Semua aspirasi ini kita tampung. Semua aspirasi ini kita akan tampung, kemudian kita integrasikan dengan soal penyusunan proposal yang ada. Jadi tim 5 sudah buat semacam ada wadah opini publik, dibuat sama masyarakat. Sudah bikin. Mau lihat respon tanggapan. Insya Allah kita akan, dan tentunya tim 5 ini juga kita akan kerja ekstra di dalam
di dalam di dalam persiapan ini. Tentunya memang ada tingkat kesibukan masing-masing dari tim 5 ini, tapi setelah itu kita mengambil waktu kumpul di KONI untuk menyiapkan ini dan kita akan finalisasikan. Kita akan Oke. Terima kasih Bung Adi. Oke. Sebelum berakhir closing statement-nya seperti apa, Pak? Oke, jadi close statement-nya saya berharap atas nama teman-teman tim 5 mohon doa sebetulnya, dan sekali lagi kemauan ini adalah kemauan dan keinginan dari semua rakyat Gorontalo. Dan untuk kebahagiaan Gorontalo. Ya, untuk tentunya itu adalah peningkatan ekonomi semata-mata. Sekali lagi kami ingin bahwa ini tidak akan tidak akan masuk angin soal politik. Kita akan memang betul-betul murni menjadi tuan rumah. Oke, terima kasih Bung Adi. Dan pemirsa Abah Warkop, kebetulan saat ini juga Bung Adi Pala didampingi salah satu masyarakat Gorontalo yang memang bisa dikatakan pencinta olahraga, Bung Poni, atau yang biasa disebut Pak Ketua. Kami minta tanggapan sedikit dari Bung Poni tentang Gorontalo akan menjadi tuan rumah. Kalau kami masyarakat hanya berdoa aja. Doa. Insya Allah akan jadi. tercapai. Jadi doa ya. Ya, kami masyarakat Provinsi Gorontalo mendukung dan berdoa, mendukung dan berdoa. Oke, terima kasih Bung Poni. Demikian Abah Warkop. Salam sehat dari Gorontalo untuk Indonesia. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.